Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh tidur nyenyak sepanjang malam. Yang di Jambi ditemani rintik hujan yang cukup deras. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat nafas kehidupan yang kau terus masih berikan bagi kami. Dan biarlah kami boleh menikmati hidup kami di dalam Engkau, karena Engkau terus setia menyertai kami, Engkau terus setia melindungi kami, Engkau setia menjagai kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sungguh Engkau baik bagi kami, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik bagi kami. Sebab itu kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu, kami mau terus menikmati hadirat-Mu. Karena sungguh di dalam Engkau kami memiliki damai sejahtera. Di dalam Engkau kami memiliki sukacita yang berlimpah. Di dalam Engkau kami boleh menikmati hidup penuh kemuliaan yang Kau berikan bagi kami. Supaya Engkau juga dipermuliakan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada dan kami boleh menghampiri tahta-Mu. Dan kami mau penuhi hadirat-Mu dengan pujian penyembahan kami kepadamu pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu
memuji-Mu. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu pagi hari ini. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau yang peduli bagi kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami, Engkau yang tak pernah membiarkan kami, Engkau yang selalu ada bagi kami. Sebab Engkaulah gembala yang baik bagi kami, Engkau yang menyertai hidup kami di sepanjang
di dalam Engkau kami terus menikmati sukacita dalam-Mu. Hanya di dalam-Mu Yesus Tuhan. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Gadamu dan tongkat-Mu yang menjagai hidup kami, yang menyertai kami. Hanya di dalam-Mu kami damai. Sungguh hanya di dalam-Mu kami terus dapat bersukacita. Di dalam-Mu kami terus mengalami ketenangan dan ketenteraman. Karena kami percaya Engkaulah gembala yang baik bagi kami. Engkau yang menyertai kami dengan tongkat-Mu dan gadamu. Engkau yang melindungi hidup kami. Engkau yang berperang ganti kami, dan Engkau memberikan kemenangan yang kilang gemilang bagi kami, sehingga kami akan terus beria-ria di dalam Engkau, bersukacita di dalam Engkau, apapun yang sedang terjadi di sekeliling kami,
apapun yang sedang Kau izinkan kami alami dalam hidup ini. Karena kami percaya kami tidak pernah sendirian, tetapi ada Engkau Tuhan yang adalah gembala yang baik, yang terus menyertai kami, yang terus menjaga hidup kami, yang terus menopang hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik, dan selalu baik bagi kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Dan kami mau mendengar firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu, kami mau buka hati supaya firman-Mu memenuhi hati kami. Dan kami hidup bertekun di dalam firman-Mu. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, untuk kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu, supaya Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Oke, silakan Ibu Niarti Nababan, Ibu Duru. Oke, shalom Bapak Ibu. Shalom. Firman Tuhan kita pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 119 ayat yang ke-120 sampai 122. Saya bacakan buat kita semua. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukuman-Mu. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Dalam firman Tuhan ini, pemazmur mengatakan kebahagiaan hidup orang dijamin oleh Tuhan ketika kita hidup menuruti Taurat dan firman Tuhan. Salah satunya dalam ayat 22, bahwa Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Yang saya dapat di mana di sini pemazmur sangat kenal dengan Tuhan. Dia tahu bahwa setiap perkataan dan tindakan Tuhan itu sangat serius. Sehingga ada rasa hormat dan rasa takut kepada Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang ke-119, dia dapat berdoa dengan keyakinan. 121. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan, janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Dia dengan yakin berkata bahwa dia sudah menjalankan hukum, bahwa dia sudah melakukan kebenaran, dia menuruti kebenaran, sehingga dia dapat berdoa dengan keyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang menjadi jaminan hidup dia. Karena kita tidak bisa pungkiri pemeras, orang-orang kurang ajar, itu ada di sekitar kita. Oleh sebab itulah pemazmur dengan yakin berdoa kepada Tuhan. Saya bersyukur lewat pemazmur ini, saya kembali Tuhan ingatkan bahwa kita sangat bergantung kepada Tuhan. Kita butuh Tuhan di dalam segala hal. Saya kagum kepada pemazmur. Mereka bisa mengerti segalanya. Mereka tahu betul bahwa hidup mereka itu tidak lepas dari Tuhan. Dan dia tahu bahwa di sekeliling dia itu
banyak hal yang jahat. Sehingga dia datang setiap waktu kepada Tuhan. Saya diingatkan kembali lewat pemazmur ini, bagaimana kehidupan orang tua saya dulu. Sebenarnya tadi malam saya berpikir, mau bersaksi apa ya gitu. Biasanya Bapak Ibu ketika mereka sharing, mereka banyak bersaksi. Aku bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku mau saksikan apa ya lewat kebenaran firman Tuhan ini. Itu Tuhan ingatkan saya kembali kepada kehidupan saya semasa belum menikah, ketika tinggal bersama orang tua. Ketika orang tua saya bertobat, dia memang benar-benar cinta mula-mulanya kepada Tuhan, rohnya menyala-nyala. Bahkan bisa dikatakan setiap waktu hidupnya mengandalkan Tuhan. Kami anak-anaknya diajarkan untuk bersekutu doa pagi dengan Tuhan. Saya ingat betul ketika saya berumur 4-5 tahun, orang tua saya itu, papa saya, bangunkan kami jam 4, kami harus jalan kaki dengan jarak yang panjang, 1 kilo, dia gendong saya hanya untuk doa pagi di pastori. Dan ketika kami sakit, kami bukan lari kepada dokter yang pertama. Kami pasti berdoa bersama. Dan Tuhan memang selalu pelihara hidup kami. Dan ketika kami berkebun atau berusaha apa saja, tidak pernah lupa dengan Tuhan. Sebelum bekerja, kami diajari duduk dulu berdoa. Sebelum bersihkan kebun, kami duduk dulu berdoa. Banyak aku melihat hal-hal yang ajaib menurut saya. Kebun sekeliling dimakan oleh hama, babi, burung, monyet. Tapi kebun kami tidak diganggu oleh hama. Bahkan ketika saya sudah selesai sekolah, tamat SMA, papa saya sakit. Papa saya sakit, kecelakaan, patah tangan, dan patah kaki. Sehingga kami yang cari hidup mama. Tapi waktu itu kami sedang membangun merenovasi rumah yang kena gempa. Lupa tahun berapa itu. Kena gempa. Di situ memang luar biasa pertolongan Tuhan buat keluarga kami. Kami, karena lagi renovasi rumah, otomatis kami tetap harus pergi belanja menyelesaikan rumah di mana kami harus tinggal. Kondisi papa sedang sakit. Setibanya kami di toko bangunan, kami beli semua kebutuhan bangunan, sudah diangkat ke dalam mobil, dan kami tinggal mau bayar ke kasir. Ketika aku dengan mamaku mau pergi bayar ke kasir, kasirnya bilang begini, sudah lunas, Bu. Barusan ada seorang pria yang membayarnya. Siapa, Pak? Barusan, Bu. Hanya hitungan detik Ibu datang. Kami cari sekeliling kami cari ke seluruh tempat, tidak ada orang. Bapak itu, kasir itu hanya tunjukin ke situ tadi perginya. Ini, Bu, notanya, sudah lunas. Kami ditunjukin nota lunas. Lalu kami menangis, kami bertanya-tanya, siapa yang bayar ya? Kami mau pengen tahu orangnya, pengen mengucapkan terima kasih. Sampai hari ini kami tidak tahu itu siapa yang membayar semua biaya yang kami beli peralatan bangunan. Jadi Tuhan ingatkan saya kembali ketika saya masih bersama orang tua, betapa banyaknya mujizat-mujizat yang Tuhan perbuat. Ketika kami berkoramdeo dengan Tuhan, mungkin hari ini katakan koramdeo, kami dulu doa pagi. Papa saya itu ajarkan mengandalkan Tuhan. Kami sakit,
papaku sakit, kami sekolah tidak punya biaya, kami hanya berdoa. Kami tidak minta kepada orang. Kami hanya berdoa. Orang yang tidak kami kenal, mereka lah yang bayar baju sekolah kami. Bahkan papa saya pernah sakit, harus dioperasi. Orang Amerika lah yang ingin mengoperasinya. Tapi papaku bilang, izinkan dan kasih waktu buat kami berdoa sama Tuhan. 3 hari kami mau berpuasa, kami mau berdoa. Kalau Tuhan izinkan, maka kami akan pergi, papa saya akan pergi operasi. Puji Tuhan, 3 hari kami berpuasa, berdoa. Pas mobil sudah datang jemput, detik itulah mujizat terjadi. Papa saya disembuhkan oleh Tuhan, tidak jadi pergi operasi. Jadi saya kembali mau, oh ya Tuhan, pemazmur begitu dekat dengan Tuhan. Dia suka memuji, dia suka menyembah dengan Tuhan. Seperti Daud saat pagi hari, dia naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dia merenungkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita gitu. Seperti ayat 22 bilang, Tuhan itu yang menjadi jaminan hidup kita. Mungkin kita tidak kaya raya secara materi, tapi ada damai, ada yang menjamin kehidupan kita. Ketika ada yang menjamin hidup kita, apalagi yang menjamin itu Tuhan, Sang Pemilik segala sesuatunya, betapa nyamannya hidup kita. Itu sih yang saya dapatkan hari-hari ini ketika saya merenung firman Tuhan. Ketika saya sudah menikah, saya sadar bahwa saya tidak seintim dulu dengan Tuhan. Karena menurut saya sudah punya suami. Nah, dialah imam saya. Karena menurut saya seperti itu, dialah imam saya. Dan dialah yang harus mengarahkan saya. Justru dialah yang lebih dominan tentang Tuhan di rumah ini. Karena yang saya lihat semasa hidup saya belum menikah, papa saya yang dominan tentang Tuhan. Sehingga hari-hari ini, sudah saya menikah, saya mulai hubungan dengan Tuhan, itu mulai asal-asalan. Hubungan dengan Tuhan mulai suka-suka saya, kapan saya mau. Itu Tuhan ingatkan supaya saya hari-hari ini, sekalipun mungkin suami saya belum seperti yang saya inginkan. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, tidak perlu saya menunggu suami. Saya harus memulai. Karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan berperkara dalam segala hal. Tapi saya bersyukur hari ini, lewat kesaksian Pak Simon, kesaksian Ko Hengki kemarin, saya merasa ada ketulusan di hati suami saya. Ketika dia dengar kesaksian Bapak sama Koko, dia peluk saya, dia menangis. Saya tidak tahu dia kenapa menangis, dia menangis. Dan saya bersyukur, saya merasa selama ini dia sering minta maaf, selama ini dia sering bilang saya berubah, kita akan mulai sama-sama. Tapi saya tidak merasa ada ketulusan dalam hati. Saya merasa seperti ada penolakan dalam diri saya. Tapi kemarin pagi, sebenarnya saya malu saja menangis di depan dia. Ada gengsi sedikit. Dia peluk saya, dia menangis. Dia mungkin apa yang dia pikirkan saya sudah tidak tahu. Tapi saya bersyukur. Karena saya percaya suatu hari dia akan menjadi seorang imam buat keluarga kami, rumah tangga kami. Nah, itulah harapan dan doa saya kepada Tuhan. Biarlah. Dan saya juga diingatkan kembali, kami perlu perjuangan, perlu usaha untuk anak, terutama anak-anak. Supaya mereka dekat dengan Tuhan, supaya mereka mencintai Tuhan. Yang membuat saya stres, membuat saya kadang mau marah, mungkin salah ya. Kalau mereka tidak belajar, saya tidak begitu marahnya.
Tapi kalau mereka tidak baca firman, tidak doa, saya bisa marah. Bahkan marahnya nggak benar. Tapi itu mungkin salah. Tapi saya mau seperti mengingat kembali yang papa saya lakukan kepada saya. Kadang mau menggendong saya hanya demi untuk berdoa bersama. Mungkin saya harus praktekkan kesabaran, ketekunan pada anak-anak agar kami bisa bersama-sama berkoram deo dengan Tuhan. Karena aku percaya dengan koram deo dengan Tuhan ada damai. Ada damai seperti pujian kita. Damai yang kita dapat damai itu dari Tuhan. Saya rasakan, sungguh saya rasakan baru 2-3 hari inilah. Ketika saya duduk merenung, Tuhan tuh ingatkan saya sama semua hal, kekayaan, semua sampai saya menangis. Tuhan bicara gini dalam hati saya, menurutmu ketika kau punya segalanya, punya uang, punya kekayaan, apa kamu bisa beli damai? Kata Tuhan. Oh iya Tuhan ya, damai tidak bisa dibeli dengan apapun. Saya menangis, Tuhan, terima kasih. Saya mensyukuri keadaan saya hari ini. Ternyata damai itulah yang terpenting, Tuhan. Untuk apa saya punya segalanya? Karena hari-hari ini saya sedang memikirkan diri saya, kenapa ya, begitu. Oh, hidup saya begini, saya udah capek, sudah susah, sudah kerja pontang-panting, tapi kok begini-begini aja ya, gitu. Tapi itu Tuhan ingatkan, kau punya segalanya pun tanpa damai, nggak ada gunanya. Ya Tuhan, terima kasih. Bahkan jelas saya dengar, ketika kamu hanya makan nasi saja, tetapi ada damai dalam hidupmu, itu lebih berharga dari segalanya. Iya ya Tuhan, terima kasih. Aku minta ampun dengan Tuhan. Aku minta ampun dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Memang firman-Mu luar biasa. Banyak pengertian dari firman-Mu yang bisa mengubah setiap hati. Itulah yang saya dapat, Bapak Ibu. Badanku gemetar karena ketakutan. Aku rasakan itu, badanku gemetar. Ketika aku tahu aku salah, aku takut. Aku takut dengan Tuhan. Tapi kadang aku melakukan kesalahan. Kadang tubuhku seperti gemetar gitu. Mungkin itulah yang dialami oleh pemazmur. Karena rasa hormat, rasa kita kepada Tuhan, sehingga membuat kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Itu sih yang saya dapat, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa Tuhan hari-hari ini ingatkan saya kepada masa muda saya dulu ketika saya intim dengan Tuhan. Kenapa hari ini saya tidak lakukan? Kalau dulu saya sanggup bangun jam 3 untuk berdoa, kenapa sekarang tidak? Tuhan ingatkan saya kembali agar saya memulai kembali apa yang pernah saya lakukan. Jangan fokus saya jadi cuma cari uang, mikirkan bagaimana ini, bagaimana itu, pengennya ini, pengen itu. Tapi saya bersyukur lewat firman Tuhan ini, saya yakin saya bisa karena ada Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Tuhan, terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Ibu Nduru. Ya, pagi hari ini tentu banyak hal yang Tuhan ingatkan kepada kita. Kalau zaman dulu istilahnya beston pagi. Nah, kita nggak perlu keluar dari rumah dingin-dingin, pergi ke pastori, ke gereja. Zaman sekarang kita tinggal buka aplikasi, kita sudah bisa beston pagi bersama-sama. Sekarang istilahnya korak deo. Nah, puji Tuhan ya, zaman berubah, tapi jangan sampai iman kita berubah. Makanya hari-hari ini kan Tuhan ingatkan lagi tema bulanan kita. Di dalam bertekun, dalam firman itu kita harus kembali kepada kasih yang semula.
Nah, tentu apa yang dialami Ibu Guru, tentu juga banyak hal yang kita alami dalam hidup ini. Tadi juga ada pesan untuk para pria, jadilah imam, nabi, dan raja bagi keluargamu, yaitu melayani, membawa keluargamu kepada Tuhan, dan membawa Tuhan kepada keluargamu, dan menjadi pengayom bagi keluarga. Ayo para imam, para nabi, para raja, saya mendorong kita menjadi sumber yang baik, yang benar, supaya istri, anak-anak kita juga mengalami pertumbuhan rohani. Nah, berkaitan dengan apa yang pemazmur katakan pagi hari ini, saya dapatkan adalah begini. Karena salah satu dari 5 dosa yang membuat bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah Kanaan itu adalah mencobai Tuhan. Nah, mencobai Tuhan itu artinya begini, meminta Tuhan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan karakternya. Nah, karena ayat 121 dan ayat 122 ini menjadi sebuah ungkapan pemazmur dengan penuh keberanian. Dia berani ngomong sama Tuhan. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hambamu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Pemazmur berani meminta kepada Tuhan karena dia tahu dia melakukan firman Tuhan. Nah, ada begitu banyak orang Kristen cuman bisa minta Tuhan melakukan sesuatu kepadanya, tapi dia nggak mau lakukan firman. Itu yang namanya mencobai Tuhan. Sama seperti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya asuransi, kalau Bapak Ibu nggak pernah bayar preminya, Bapak Ibu mana boleh nuntut untuk klaim. Harus ada timbal balik hak dan kewajiban. Karena kalau kita hanya menuntut Tuhan untuk melakukan sesuatu kepada kita, tapi kita juga nggak pernah taat kepada firman Tuhan, itu namanya mencobai Tuhan. Karena Tuhan akan menggenapi janjinya kepada orang yang melakukan syarat-syaratnya. Ingat sekali lagi, kasih Tuhan memang tidak bersyarat Bapak Ibu. Tapi janji Tuhan itu bersyarat. Jadi pagi hari ini Tuhan ingatkan saya secara pribadi, juga kepada Ibu Nduru, dan saya berharap itu juga mengingatkan kita semua. Yuk kita hidup bertekun di dalam firman. Sehingga ketika kita berdoa, kita bisa berdoa dengan penuh keberanian untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, untuk Tuhan memagari hidup kita, untuk Tuhan menjauhkan para pemeras, orang-orang jahat di sekeliling kita. Karena memang kita sudah melakukan firman Tuhan. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain punya pengalaman. Bagaimana? Ya, Buat kita para pria, tentunya kita Bapak hari ini memang harus Tuhan banyak bicara lewat ibu-ibu ya. Jadi saya harap juga untuk ibu-ibu jangan langsung patah semangat kalau menghadapi pria-pria yang belum punya nilai Kristus dalam hidupnya. Jadi topanglah kami pria ini, ya. Tapi tetap tongkat komandonya harus pada pria. Jangan kita melihat suami kita belum punya nilai, lantas kita tongkat komandonya kita ambil. Banyak yang saya lihat sehingga apa yang terjadi, ya kan? Jadi keluarga itu sudah tidak berfungsi seperti firman Tuhan, ya. Karena pria itu diberi tanggung jawab. Tapi karena kelihatannya prianya, udahlah aku bayar gini, kesusahan nunggu dia. Jangan, kami pria ini perlu. Namanya ibu-ibu itu diciptakan Tuhan sebagai penolong, ya kan? Nah, tolonglah dulu. Tapi dengan tolong itu ada 4 langkah kita dengan komunikasi, karena itu fondasi kehidupan kita. Keseimbangan itu kunci kehidupan kita. Perubahan itu adalah proses. Ya, jadi saya juga ya merasakan bagaimana
hidup saya ditolong oleh si penolong tulang rusuk itu, ya kan? Ya saya orangnya bukan tidak tanggung jawab, terlalu tanggung jawab, ya. Nah, jadi seakan-akan ujungnya apa? Kita tidak bisa membedakan mana keluarga, mana keluarga besar dan orang lain. Nah, jadi kami ini perlu ditolong. Saya akui, ya kan, pria-pria ini nampaknya hebat, tapi pria ini lemah, ya kan? Wanita nampaknya lemah, tapi dia kuat. Contoh aja, ya gampang contohnya. Tes, ya kan? Coba kalau pria-pria disuruh urus rumah, ya kan? Saya mau lihat, saya coba pernah saya tantang istri saya. Mami jangan pusingin, saya bisa urus rumah di Jakarta, ya kan? Baru 2 hari, waduh, akhirnya apa? Dengan malu dan berkata jujur, angkat tangan saya, ya kan? Kerja lain, soal lain saya nggak pernah nyerah, tapi kalau satu ini, wah, ampun. Jadi tolonglah kami, ya kan? Jadi saya rasa ya kita pria-pria nggak perlu malu, ya, sama istri. Istri tidak perlu gengsi sama suami, ya, karena kita ini udah jadi satu, ya kan? Bukan 2 lagi. Kalau satu itu kalau tidak saling, ya kan, akhirnya apa? Berdarah-darah, ya kan? Karena udah disatukan, kalau diretak pasti korban, ya. Jadi saya harap ya semua kita tidak ada yang kuat, ya. Pria apalagi, ya. Jadi kalau pria ini penyakitnya kan sudah tahu, kata Pak Heri itu kalau yang bening-bening gitu kan. Nah, itulah pria. Jadi perlu ditolong. Jadi saya harap ya lewat Koram Dio ini, ya kan, pelan-pelan pasti semuanya kalau dengan satu tekad ada perubahan yang signifikan. Jadi saya harap ya ibu-ibu yang masih tertindas, ya, kita harus andalkan Tuhan. Buat pria-pria yang masih sontoloyo, ingatlah, ya kan, mau jadi apa anak-anakmu, ya kan, kalau kau sendiri yang korbannya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kena anakmu, karena itu ada ayatnya di Bilangan kalau nggak salah kan, keturunan itu ngalir, ayat itu dari atas turun ke bawah. Jadi jangan sampai kita melihat nanti kita boleh bertanya kenapa ya harta kita tidak bisa menyelamatkan kita, tapi nilai Kristus yang ada dalam hidup kita itu akan mengalir kepada anak-anak kita dan disitulah kita lihat kebahagiaan keluarga. Ya, kalau harta banyak itu boleh tidak boleh, tapi bukan jaminan. Terus terang aja, saya banyak ketemu orang yang punya harta luar biasa banyak, tapi di masa usia tuanya dia menangis karena harta tidak bisa menyelamatkan dia. Satu kali uang kita tidak bisa kita apa-apakan lagi. Ya, ketika kita terbaring lemah, tidak berdaya, apa yang mau kita katakan? Jadi satu-satunya sekarang ini sebelum kita terbaring lemah dan tergeletak tidak berdaya, marilah pria-pria saya himbau, ya, bangkit kembali ke rumahmu, sayanglah istrimu pertama, kedua perhatikanlah anak-anakmu. Demikian Tuhan memberkati. Oke, terima kasih pesan untuk para suami. Karena tadi Ibu Niati chat katanya suara hati para istri tadi tuh. Terkadang para istri tidak berani menyuarakan suaranya dengan mulut, dengan hanya suara hati, tapi para suami jadilah pria yang peka terhadap keluargamu. Nah, terus wanita juga jangan terlalu berani menyuarakan suara hati dengan suara mulut sepanjang hari, terus nggak selesai juga. Kata Pak Simon tadi harus seimbang. Menangkan dengan perbuatan. Oke, silakan yang lain. Ada mau menambahkan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan yang didapat pagi hari ini? Yuk, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya silakan kepada Bapak Hengki. Terima kasih buat pagi hari ini. Mari hati kita sepakat, kita berdoa
Kita percaya mujizat Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Silakan, C. Dewi. Ya. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami boleh datang kembali berkoram Deo Tuhan. Biarlah Engkau terus hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kami percaya di mana kami 1-2 orang bakal lebih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biar Engkau terus menyertai kami sepanjang hidup kami Tuhan. Biar kami terus bertekun di dalam firman-Mu dan terus mengandalkan Engkau di dalam hidup kami Bapa. Beri kami hikmat-Mu, berikan setiap langkah kaki kami Tuhan, Kau sertai Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau datang berdoa Tuhan untuk Michelle Tuhan, Michelle A dan Michelle VS Angel Tuhan yang ikut SPB MPTN Tuhan. Tuhan sertai dan Tuhan berkati saat persiapan pelaksanaan dan hasilnya Tuhan. Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan hasil yang terbaik untuk anak-anak kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dukung doa juga kami dukung doa buat Koko Lydia Tuhan yang bulan Mei akan disidang di Tanjung Pinang Tuhan, Tanjung Pinang Riau, supaya mendapat keringanan dari pengadilan Tuhan. Biar Tuhan yang sertai Bapa Koko Lydia Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Buyung Christian. Kami bersyukur untuk pekerjaan saat ini yang kiranya Tuhan tetap memberikan pekerjaan sebagai pilot Tuhan setelah pandemi berakhir Tuhan dan maskapai penerbangan kembali bangkit Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai Tuhan Buyung Christian Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk penyusunan tesis Widar Tuhan agar bisa lancar dan selesai tepat waktunya Tuhan. Tuhan beri hikmat dan Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Pak Benaso Hulu yang sedang sakit Tuhan, biar Engkau sembuhkan saat ini Tuhan, biar kuasa kesembuhan menyertai Tuhan berkati kesembuhan Pak Benaso Hulu Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Yonatan anak Ibu Ros Tuhan, biar kuasa kesembuhan terjadi dari sakit epilepsinya Tuhan, Tuhan sembuhkan dari sakitnya Tuhan, epilepsinya Tuhan, biarlah tuh kuasa kesembuhan yang terjadi atas anak Ibu Ros Yonatan Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih pagi hari ini kami telah bersyukur setiap firman-Mu memberikan kekuatan, semangat berjalan bersama Tuhan. Kami tahu di saat kami hidup dalam kebenaran bersama Engkau, kuasa dan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk Ayubi dulu Tuhan untuk pulihkan, untuk memberi dia kekuatan Tuhan, sakit yang penuh hatinya Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Pinggangnya yang sakit juga Tuhan Engkau pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kakinya yang mengalami kurang tenaga Tuhan Engkau memberi dia kekuatan. Dan Tuhan Engkau menjadikan hidupnya Tuhan supaya dia boleh mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Payu di dalam tangan-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang memulihkan hidupnya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami menyerahkan Tuhan kita community ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi Tuhan setiap isi dan isi Tuhan,
menjangkau Tuhan jiwa-jiwa khususnya Sumatera Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pelayanan yang perintah pemerintah Tuhan adalah kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kau pakai setiap gerakan-gerakan yang sudah kami lakukan Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, berikan mereka hikmat dalam mengambil setiap keputusan Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan untuk mengajar, mendidik setiap jemaat Tuhan untuk melakukan visi misi-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memulihkan, Engkau yang memberikan damai sejahtera-Mu pada bangsa kami Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, Engkau juga berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Biarlah rakyatnya boleh sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan setiap pemimpin kami dalam mengambil setiap keputusan untuk menangani virus corona ini Tuhan. Tuhan, berikan kesadaran kepada rakyat Indonesia ini Tuhan, supaya mereka dapat menjaga setiap protokol kesehatan Tuhan. Tuhan juga campur tangan untuk perjalanan vaksin ini Tuhan, yang sudah mulai dilakukan Tuhan, sudah berjalan Tuhan, tolong Tuhan, supaya semua masyarakat Tuhan boleh mengikuti vaksin ini Tuhan, tidak boleh menangani setiap virus corona ini dengan cepat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau juga campur tangan Tuhan untuk setiap bencana-bencana yang sudah sering terjadi Tuhan di Indonesia Tuhan. Tuhan Engkau lindungi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, serahkan dalam tangan-Mu pagi hari ini setiap doa kami Tuhan. Mari kita bersama untuk doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, jadi kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Silmon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kembali kami datang dengan bersyukur, kami tahu Tuhan Engkau baik bagi kami. Engkau Bapa yang selalu menginginkan kami menjadi anak-anak yang selalu tunduk taat dan mau mendengarkan, mempraktekkan firman-Mu. Biarlah hati kami semua pagi ini Tuhan sudah diperbaharui dengan firman-Mu. Kami mau Tuhan hidup kami semakin hari semakin berarti di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua apa yang sudah kami bisa terima daripada Engkau, dan sebentar kami mau melakukan aktivitas kami sehari-hari. Kami percaya bila hidup kami sudah dipenuhi dengan firman-Mu, biar dia akan berbuah dan buah itu akan memberkati yang lain. Kami tahu percaya Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup memulihkan kami. Kami mau terima berkat-Mu seperti Tuhan memberkati Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat Terima kasih beraktivitas. Tuhan memberkati.